Orang seringkali menganggap kemalasan adalah hal yang lumrah, wajar. Bukankah semua orang juga bisa malas? Dan kalau malas ya memang waktunya atau tandanya untuk seseorang beristirahat. Kapasitasnya sudah tidak memadai untuk lanjut. Dia perlu beristirahat. Namun beristirahat yang karena lelah dengan beristirahat yang karena malas itu berbeda. Kalau beristirahat karena lelah ya memang dia harus beristirahat karena batas-batas kekuatannya untuk lanjut. Namun bila sebenarnya dia masih bisa, dia punya kekuatan, dia mampu melakukan, namun dia malas, tidak mau mengerjakannya. Ini masalah serius. Dan karena seriusnya, kitab suci berbicara cukup keras dan lugas mengenai kemalasan. Walaupun sebagian memandang kemalasan itu hanya sebuah kebiasaan buruk, tapi sebenarnya kitab suci mengajarkan kemalasan adalah masalah karakter serius yang bahkan membawa kehancuran dan bertentangan dengan rancangan Tuhan bagi manusia. Dan lebih serius lagi, kitab suci mengatakan bahwa kemalasan itu justru mengundang kemiskinan. Kemiskinan itu bisa menyerbu habis-habisan, bisa meluluh lantakkan seseorang lebih dalam lagi ketika kemalasan dipelihara. Inilah ketegasan kitab suci. Kenapa? Karena kitab suci memandang kerja keras sebagai sebuah kehormatan dan bagian dari ibadah. Dan sekaligus juga dengan tegas kitab suci mengatakan kalau tidak mau bekerja ya jangan makan. Erat sekali kemalasan itu dengan kemiskinan. Karena makin malas seseorang, dia akan makin miskinlah hidupnya. Karenanya kita perlu segera lari dari serbuan kemiskinan itu. Dengan cara apa? Ayo belajar untuk kita keluar dari kemalasan kita. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani dalam Sabda Tuhan hari ini dari kitab Amsal. Kitab yang penuh dengan kata-kata bijak yang mengingatkan setiap orang untuk hidup berhikmat. Pertama dari Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Bagian kedua dari Amsal 10 ayat yang keempat, tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikannya kaya. Satu lagi Amsal 18 ayat 9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah jadi saudara dari perusak. Dan satu lagi dari Amsal 26 ayat 13. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Kitab Amsal sangat menyoroti dan berulang kali menuliskan tentang kemalasan. Dan ini ditegur keras terang-terangan. Bukan menyindir lagi, tapi memberitahukan akibatnya. Bila malas dipelihara, maka miskin akan berkuasa dan menjara seseorang. Karenanya apa yang dituliskan dalam kitab suci yang menunjukkan keseriusan Tuhan terhadap kemalasan memberitahukan kepada kita untuk segera keluar. Ngapain keluar dari kemalasan itu dan bagaimana caranya? Kitab Amsal mengatakan pergi kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Tanpa ada yang suruh mereka pergi berjuang. Tidak lemah dalam inisiatif. Mereka berinisiatif karena mau kumpulkan makanan. Sebelum nanti musim dingin datang, mereka sudah menabung makanan itu
supaya kelak mereka tidak akan kelaparan. Dan gambaran pemalas yang kontrak dengan kehidupan para semut, yaitu cenderung berbaring. Kalau sudah bangun masih ngantuk tidur lagi, lipat tangan lagi, dan tinggal berbaring. Dan dengan tegas Amsal mengatakan, kemiskinan datang seperti penyerbu, kekurangan seperti orang yang bersenjata. Di bagian Amsal lain tadi juga dikatakan bahwa tangan yang lamban membuat orang jadi miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Tangan yang lamban bisa diterjemahkan menjadi tangan yang malas. Malas bekerja dengan tangannya. Maunya kaya tapi gak mau bekerja. Akhirnya ambil jalan menyimpang. Ambil cara untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya tanpa tangan yang bekerja. Hanya lipat tangan, lepas tangan, tidak mau campur tangan, dan tidak menggunakan tangannya untuk bekerja. Namun kalau yang rajin dikatakan menjadikan kaya. Dan sekali lagi diingatkan di dalam juga kitab Amsal, kalau bermalas-malasan dalam pekerjaan itu sudah jadi saudara dari si perusak. Berarti bermalas-malasan ini bukan sekedar sebuah hal yang lumrah, namun lebih dari itu. Hal ini adalah hal yang parah. Parah karena dikatakan apa, orang yang malas itu saudara dari perusak, yang merusak segala sesuatu. Bayangkan dalam satu tim, semua orang rajin sementara ada satu yang malas, akan merusak kekuatan dari tim itu. Dan yang pasti, sabda Tuhan mengingatkan untuk setiap kita keluar dari serbuan kemiskinan yang disebabkan oleh kemalasan. Sabda Tuhan ingatkan kepada kita, seperti para semut yang punya kejelasan mau cari makan. Hidup perlu ada kejelasan, karena hidup tanpa kejelasan dan pikiran tanpa keluasan akan berbuahkan kemalasan. Kalau pikirannya sempit, merasa saya dapat sedikit, ingat perumpamaan talenta, yang menerima satu itu paling protes keras dan cari-cari alasan untuk lalu tidak berjuang. Makanya sama seperti tadi dikatakan di dalam Amsal juga, yang mengatakan ada singa di jalan, ada singa di lorong. Si pemalas selalu saja melihat ada bahaya, jadi saya nggak mau melangkah. Tidak adil, saya jadi tidak mau berjuang. Persis seperti si penerima satu talenta dalam kisah perumpamaan Yesus. Kalau sabda Tuhan ini ingatkan kita bahwa hidup tanpa kejelasan dan pikiran tanpa keluasan akan berbuah kemalasan, yang mahir cari-cari alasan sehingga kemiskinan menyerbu habis-habisan. Maka satu kekuatan yang kita perlu andalkan adalah mohonkan kepada Tuhan yang memampukan kita untuk berjuang, yang memampukan kita minta Tuhan berikan roh ketertiban, roh yang bergiat, roh yang membuat kita tidak bermalas-malasan lagi, tapi bekerja dengan tangan kita, berjuang dengan segala macam akal budi kita, segala macam keunggulan yang Tuhan berikan kepada kita. Tak satu pun dari kita yang tidak dikaruniai talenta, yang tidak dikaruniai waktu, yang tidak dikaruniai segala bakat untuk dipakai untuk bekerja. Karenanya ayo sesegera mungkin minggatlah dari kemalasan. Lari supaya kemiskinan tidak menyerbu habis-habisan hidup kita. Mohon Tuhan membantu kita dan sandarkanlah dirimu kepada Tuhan yang tidak pernah berhenti, yang selalu giat tanpa pernah bermalas-malasan, menolong, menyelamatkan kita dan membangunkan kita juga dari tidur kemalasan kita. Sebelum kemiskinan menyerbu, datanglah kepada Tuhan dan bergiatlah tanpa henti, karena Tuhan selalu beri kekuatan. Amin.